debat publik Pilkada DKI putaran kedua, langsung dari Hotel Bidakara Grand Pancoran. Kita sambut moderator malam ini, Ira Kusno. Baik, selamat malam ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang berada di Hotel Bidakara Jakarta. Selamat malam para penonton, netizen dimanapun Anda berada. Inilah debat publik pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta putaran kedua tahun 2017. Saya Ira Kusno diberi mandat oleh KPU DKI Jakarta akan bertindak sebagai moderator debat malam ini. Debat diselenggarakan sebagai salah satu bentuk kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon sesuai dengan keputusan KPU DKI Jakarta tentang pedoman pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017 putaran kedua, juga peraturan KPU terkait dengan kampanye. Hadirin, perbedaan format debat kali ini dengan putaran pertama adalah diakomodirnya pertanyaan dari publik, tepatnya lewat komunitas, yang akan diajukan secara langsung. Seleksi dan verifikasi komunitas dilakukan oleh para panelis. Hal ini sesuai dengan tema debat, yaitu dari masyarakat untuk Jakarta. Dan tema ini kita turunkan lagi adalah pada isu kesenjangan, penegakan hukum, dan bonus demografi dengan subtema transportasi, permukiman, reklamasi, pelayanan publik, serta usaha mikro, kecil, dan menengah umum UMKM. Penonton hadirin sekalian, 3 bagian besar debat publik malam ini akan terdiri dari bagian yang berisi pertanyaan dari para panelis. Kemudian pertanyaan dari publik atau komunitas sudah siap di sini. Dan dilanjutkan dengan pertanyaan antar paslon. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita panggilkan bintang kita malam ini, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 5 tahun mendatang. Pertama saya akan panggilkan paslon nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Selanjutnya adalah paslon nomor urut 3 Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Hadirin, kita sambut paslon nomor urut 2 dan nomor urut 3. Berdiri, para paslon tetap di sini. Saya sebenarnya ingin salaman, tapi saya sudah janji sama KPUD nggak boleh salaman. Kalaupun salaman nanti terpaksa saya tidak akan cerita apa yang saya rasakan. Jadi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya minta hadirin untuk berdiri. Jadi pandu
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Sean yang sudah memandu kita. Untuk para paslon bisa menempati tempatnya masing-masing. Ya, baiklah hadirin dan para paslon, kini kita akan segera masuk pada acara inti. Dan inilah debat publik pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta putaran kedua tahun 2017 dari masyarakat untuk Jakarta. Para paslon harap bersiap. Pada bagian pertama ini akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh Anda masing-masing dalam waktu tertentu. Kemudian jawaban tersebut akan saling ditanggapi oleh paslon lainnya. Boleh melakukan kritik ataupun argumen jika berbeda, ataupun menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program atau solusi yang Anda tawarkan lebih baik dibanding paslon lainnya. Siap untuk mendengarkan? Sesuai ketentuan, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD yang disusun pemerintah daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD. Berkaca dari kasus yang pernah ada, alotnya pembahasan disebabkan oleh sikap oknum DPRD yang meminta semacam kompensasi sebagai syarat menggolkan proyek-proyek yang diusulkan. Pertanyaannya adalah, dalam waktu 2 menit, jelaskan bagaimana Anda akan menyikapi hal tersebut, tetapi seminimal mungkin membuat RAPBD serta program pelayanan publik yang Anda usulkan terhambat oleh sikap penolakan dari sejumlah fraksi di DPRD. Paslon 2 terlebih dahulu. Paslon 2 terlebih dahulu, waktunya adalah 2 menit. Silakan. Terima kasih. Bagi kami sebetulnya tidak terlalu susah, karena kami mengalami sendiri kejadian tahun 2015. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita membuat transparansi. Dari usulan masyarakat sudah menggunakan e-musrenbank. Jadi semua data bisa dilihat di Smart City. Ini siapa yang usul untuk apa, sehingga waktu naik ke kecamatan tidak bisa hilang. Nah, persoalan ke DPRD, kita jangan suuson kepada semua anggota dewan, karena banyak anggota dewan juga yang baik sebetulnya. Hanya oknum tertentu saja yang ada kepentingan. Tapi setelah kita jelaskan situasi sekarang, tidak mungkin kita belanja sesuatu barang yang tidak berguna untuk masyarakat. Kita bisa ingat dulu APBD DKI menghabiskan banyak uang, tapi masyarakat nggak pernah merasakan. Kita masih ingat dulu kalau orang sakit bisa di rumah nggak berani berobat karena hanya diganti 10%, 20%, 50%. Nah, dengan penghematan uang seperti ini, uang buat anak-anak sekolah pun sudah kita tingkatkan. Satu anak bisa dapat 600.000, 7,2 jutaan satu tahun. Tentu ini semua karena penghematan-penghematan yang berhasil kami lakukan. Nah, saya kira hal-hal itulah, ini waktunya nggak jalan. Nggak apa-apa. Kita lanjut, Pak. Ya, udah. Jadi prinsip kami, dan ada satu pasal juga yang pelajaran yang kita lakukan di tahun 2015. Apa itu? Ketika tidak ada kesepakatan dengan dewan, maka ada undang-undang mengatur kepala daerah boleh mengeluarkan peraturan kepala daerah atau pergub. 15 second lagi, Pak. Itu yang kami lakukan. Sehingga melalui peristiwa itu dengan dewan, akhirnya kita ada kesepakatan 2016 sama-sama sepakat membuat Perda APBD. Nah, itulah yang dinamika yang kami alami. Terima kasih. Ya, baik. Masih ada waktu. Cukup, Pak Jarod, karena ini memang ada masalah teknis. Kurang lebih tadi sudah mencapai titik akhir. Saya persilakan paslon 3 menanggapi. Waktunya adalah 1 menit 30 detik. Sebagai gubernur yang berinteraksi dengan DPRD, maka Jakarta bukan satu-satunya gubernur. Ada puluhan gubernur, ada ratusan wali kota, ratusan bupati. Dan apa yang terjadi, prinsip utama dalam menyusun APBD, nomor 1, lihat RPJMD 1. Yang kedua, aspirasi warga yang terkait dengan periode itu. Yang ketiga, di dalam proses penyusunannya, transparansi, komunikasi, saling menghormati, dan di dalam kita menegosiasikan konten dari RAPBD, kita harus bisa menunjukkan
di mana letak kepentingan warga dan komunikasikan dengan warga dengan sebaik-baiknya. Yang sering terjadi sebenarnya bukan semata-mata perdebatan soal kepentingan 1-2 orang. Itu ada di mana-mana. Di mana-mana, di DPRD manapun, di DPR manapun, di parlemen manapun, di seluruh dunia. Yang menjadi masalah adalah bagaimana pemimpin bisa merangkul. Kami justru nanti akan mendekati DPRD dengan rasa hormat, bicarakan dengan baik-baik, tidak mengorbankan prinsip, dan penjaga terbaik adalah transparansi. Laporkan pada publik, sampaikan pada publik tanpa merendahkan pada siapapun. Insya Allah akan mendapat solusi dari kemacetan-kemacetan. Waktunya habis, Pak Anies. Paslon 2 kami persilakan kembali menanggapi dalam waktu 1,5 menit. Kita sudah sepakati bersama bahwa sistem penganggaran kita itu harus transparan dengan menggunakan teknologi elektronik. Untuk apa? Untuk menjamin dan membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. APBD itu adalah uangnya rakyat. Oleh karena itu, ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman di legislatif, selalu kita sampaikan, mari kebiasaan-kebiasaan lama yang dulu pernah ada, dengan misalnya mengambil alokasi anggaran untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bermanfaat pada masyarakat harus dihentikan. Kita harus mempertanggungjawabkan APBD ini kepada rakyat, dan kemudian mengelola APBD ini sebesar-besarnya untuk membantu rakyat, terutama warga miskin. Dengan menyelamatkan APBD ini, kami bisa membantu lebih dari 700 anak-anak dapat KJP. Kemudian kami juga bisa memberikan jaminan sosial menyeluruh, memberikan berbagai macam subsidi kepada masyarakat. Artinya apa? Artinya APBD harus diselamatkan. Di samping itu, infrastruktur juga kita bangun dengan baik. Perubahan sudah kita letakkan dan sebentar lagi akan kita selesaikan dengan baik. Terima kasih. Ya, kita boleh tepuk tangan untuk kedua paslon. Baiklah penonton, hadirin sekalian, suasana masih belum panas di segmen awal ini, tetapi segmen berikutnya akan ada wakil dari komunitas yang bertanya mengenai masalah real mereka. Siapa yang paling mampu menjawab di antara kedua paslon ini? Simak dalam segmen berikutnya sesudah jeda komersial berikut ini. 3 paslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terus menggelar kampanye guna pemenangan Pilkada DKI 2017. Selain janji dan harapan, para kandidat juga terus mendengarkan keluhan baik dari warga maupun berbagai komunitas di ibu kota. Dalam kegiatan akhir pekannya, Cagup DKI nomor urut 1, Agus Yudhoyono bersama istrinya menghadiri undangan komunitas Kalisari di Jakarta Timur. Agus memberikan sambutan di hadapan warga yang akan mengikuti lomba senam bersama. Agus juga berdialog dengan warga koperasi Kalisari. Sementara itu, Cawagup DKI nomor urut 2, Jarod Saiful Hidayat hari ini membuka Pekan Amal Yayasan Suci di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Kehadiran Jarod untuk mendukung kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jarod mengajak semua lapisan masyarakat untuk aktif mendukung program sosial yang berpedoman pada kepentingan kemanusiaan serta melestarikan seni dan budaya. Dalam acara ini, Jarod juga mendukung pembangunan rumah sakit berskala internasional di wilayah DKI untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3, Sandiaga Uno, hari ini berkampanye ke kawasan Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Selain berkampanye, relawan Anies Sandi juga menyediakan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang disediakan berupa cek gula darah, asam urat, dan kolesterol. Relawan juga menyediakan obat secara gratis. Dan seperti biasa, Sandi juga berdiskusi mengenai kendala yang dihadapi oleh warga Jakarta. Sandi berjanji nantinya akan mencari solusi dari permasalahan warga. Pemirsa, animo masyarakat untuk mengikuti sidang tersangka dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama begitu besar. Oleh sebab itu, hari ini Komisi Penyiaran Indonesia bersama dengan Ormas Islam, Komisi Yudisial, dan Pengadilan Jakarta Utara menggelar pertemuan membahas teknis peliputan sidang Ahok.
Dalam pertemuan tersebut hadir pula perwakilan dari setiap media televisi untuk membahas bagaimana penyiaran sidang Ahok. Pertemuan ini bermaksud mencari jalan keluar di tengah kontroversi sidang Ahok, apakah bisa disiarkan secara langsung atau tidak. Menurut Ketua KPI Yuliandre Darwis, jika sidang Ahok berlangsung terbuka, maka bisa berdampak pada kesaksian ahli yang dihadirkan. Mereka bisa terintimidasi karena dianggap berbeda pendapat dengan kelompok lain. Dengan kata lain, jika sidang Ahok berlangsung terbuka, dikhawatirkan bisa memecah belah bangsa. Untuk itu, pertemuan antar lembaga ini mencari jalan tengah sidang Ahok. Sidang Ahok bisa terbuka, disiarkan secara langsung manakala telah memasuki sidang vonis. Kendati sudah ada kesepakatan soal sidang Ahok, keputusan akhir apakah sidang Ahok bisa terbuka atau tertutup bergantung pada kewenangan Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan Ahok. Nah, dalam sebuah proses pengadilan, live atau tidaknya ditentukan oleh siapa? Tadi jelas sekali Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan termasuk Komisi Yudisial dan pakar hukum menyatakan bahwa yang berhak menentukan live tidak live sesuai dengan pasal 217 itu menyatakan bahwa harus izin dari majelis hakim. Nah, kita tunggu apakah majelis hakim pada hari Selasa itu mengizinkan ini menjadi siaran langsung atau tidak. Itu sih menjadi entry point dari konsesi bersama pada hari ini. Sementara itu, hal serupa juga diungkapkan Dewan Pers. Mereka juga mengingatkan bahaya perpecahan bangsa jika sidang kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Cahayapurnama disiarkan secara langsung oleh media televisi. Saja pengadilan nanti akan menyatakan terbuka atau barangkali terbuka terbatas, maka pertimbangan teman-teman terutama media televisi karena ini punya dampak langsung adalah harus melihat kembali untung dan rugi terkait dengan nanti ketika saksi-saksi sedang diperiksa atau ahli-ahli dimintai keterangannya di pengadilan. Karena itu akan memecah bangsa dan bukan tidak mungkin setiap saksi dan ahli yang hadir akan dibully oleh pihak yang tidak terbuka. Itu suatu azas dalam masyarakat yang demokratis ya. Tetapi dalam keterbukaan itu baru bermanfaat kalau ada ketertiban. Karena itu keterbukaan ada batasnya seperti dikatakan Pak Stanley tadi. Sementara itu, tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengakui kasusnya sudah menimbulkan perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, dirinya meminta agar persidangan digelar terbuka layaknya persidangan Jessica Kumala Wongso. Dirinya meminta sidang digelar terbuka layaknya kasus ini agar masyarakat dapat menilai apakah dirinya memenuhi unsur penistaan agama atau tidak. Dalam sambutannya di sela-sela kampanyenya di rumah Lembang, Ahok menilai perlunya persidangan yang terbuka untuk memberikan kesadaran pada masyarakat apakah dirinya memang terbukti memenuhi unsur penistaan atau tidak. Dia mengakui keadaannya saat ini tidak lepas dari peran media sosial. Berbagai macam informasi yang tersebar di media sosial dan tidak adanya cross-check atas informasi ini membuat dirinya seolah-olah menghina agama sehingga menimbulkan perpecahan di masyarakat. Bapak Ibu, Selasa adalah kesempatan saya menyampaikan di hadapan hakim bahwa saya tidak ada niat, tidak pernah menghina atau menafsirkan ayat tertentu. Saya bilang apa stasiun TV semua, kalau mau adil jangan cuma Jessica diliput dong, yang saya juga harus diliput supaya semua orang bisa lihat ada nggak unsur saya. Kalau tidak ada unsur, ya mohon hakim yang seadil-adilnya. Kayak saya mau kerja, saya mau kampanye, masa saya disandra gara-gara fitnah seperti itu, dipanggil-panggilin, nanti kalau dinyatakan terdakwa saya dinyatakan non aktif lagi. Saya mau kerja untuk orang Jakarta. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama menilai kecurangan dalam demokrasi untuk meraih kekuasaan sama dengan korupsi. Sebab ujung tombak demokrasi adalah kedaulatan rakyat.
Dalam pernyataannya menyambut Hari Anti Korupsi Nasional, Ahok mengatakan kunci mencegah korupsi yaitu lewat keterbukaan, termasuk saat kampanye. Untuk menyelesaikan masalah korupsi, langkah utama yang perlu ditempuh lewat transparansi. Ex-Bupati Belitung Timur itu mencontohkan semangat transparansi bisa diterapkannya dalam penggalangan dana kampanye dan masalah proyek yang ada di DKI Jakarta. Ahok yang sudah 3 kali menerima penghargaan tokoh anti korupsi nasional mengaku selalu menerapkan keterbukaan dalam setiap pekerjaan proyek yang dilakukan di lingkungan Pemda DKI. Korupsi bisa kita hapus dengan transparansi. Transparansi bisa jalan kalau ada azas keadilan. Ini penting. Jadi kalau yang malas, ya mohon maaf harus kita berhentikan. Yang rajin. Kejaksaan Agung telah menyiapkan 13 jaksa penuntut umum dalam menangani sidang Ahok. Dan berikut ke-13 nama JPU itu. Sementara itu, tersangka penistaan agama Basuki Cahayapurnama mengaku kasus dugaan penistaan agama yang dihadapinya membuat perpecahan di masyarakat. Oleh sebab itu, Ahok pun meminta persidangan dirinya digelar terbuka layaknya kasus Jessica, agar semua masyarakat diharapkan dapat menilainya sendiri apakah dirinya memenuhi unsur penistaan agama atau tidak. Dalam sambutannya saat menerima masyarakat di rumah Lembang, Ahok menegaskan permasalahan dugaan penistaan agama ini juga tidak lepas dari sosial media. Menurut Ahok, media sosial membuat seolah-olah dirinya menghina agama dan membuat perpecahan di antara masyarakat. Ahok pun berharap persidangan dirinya yang akan digelar Selasa pekan depan dapat disiarkan secara langsung layaknya persidangan Jessica Kumala Wongso, terdakwa kasus pembunuhan Mirna Salihin, dengan harapan semua masyarakat dapat melihat fakta-fakta persidangan. Jadi Bapak Ibu coba kalau nggak percaya ya, yang terjadi di Jakarta saat ini, Bapak Ibu kalau punya WA group, punya Facebook atau grup apapun, pecah nggak sekarang? Pecah. Jadi saya jadi buat kalian berantem semua nih, gara-gara Ahok. Jadi buku ini benar juga, semua melawan Ahok. Ini yang semua yang lawan yang apa? Saya selalu pengalaman saya berpolitik, orang yang rezekinya kita ambil, yang marah, yang selama ini enak. Karena yang kedua, ini masalah dipengaruhi dari sosmed seolah-olah saya menghina agama yang bersangkutan. Makanya saya minta dukungan doa Bapak Ibu, Selasa adalah kesempatan saya menyampaikan di hadapan hakim bahwa saya tidak ada niat, tidak pernah menghina atau menafsirkan